is Dara Binda Andini. You can call me Dara. In this video, we will discuss about present continuous tense. Nah, di antara kalian udah ada belum yang pernah mendengarkan tentang present continuous tense? Kalau belum, saya akan menjelaskan tentang present continuous tense secara detail. Present continuous tense adalah sebuah tenses yang menyatakan suatu kegiatan yang sedang dilakukan atau suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya seperti saat ini saya sedang berbicara. Contoh kalimatnya, I'm talking right now. Seperti itu. Nah, pada video ini saya telah menyiapkan materi tentang present continuous tense secara detail, mulai dari function, karakteristik, formula, sampai ke exercise-nya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, langsung saja kita mempelajari present continuous tense. Nah, di sini udah terdapat beberapa poin yang akan kita pelajari bersama, mulai dari function, ada karakteristik, ada formula, dan yang terakhir kita akan mengerjakan soal-soal bersama. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu function. Function itu adalah fungsinya. Fungsinya sebuah tenses menyatakan kegiatan atau tindakan yang sedang dilakukan. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa contoh dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu supaya kalian mudah memahaminya. Yang pertama ada Jamal sedang makan mie instan. Nah, ini menggunakan kalimat sedang. Sudah pasti dia merupakan present continuous tense. Nah, selanjutnya Dek Kuki sedang bermain gitar. Dia juga menggunakan pola present continuous tense. Nah, yang terakhir, si Amin sedang minum kopi. Nah, ini juga menggunakan pola present continuous tense. Dia menggunakan kata sedang. Oke. Selanjutnya ada karakteristik atau ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada adverb of time, ada yang menggunakan kata kerja, dan menggunakan to be. Yang pertama, adverb of time. Nah, adverb of time seperti now, sekarang, right now, sekarang, at the moment, saat ini, at the present, saat ini. Nah, ini semuanya merupakan adverb of time. Seperti itu. Oke, ciri-ciri selanjutnya. Ciri-ciri selanjutnya menggunakan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris adalah verb. Dia menggunakan verb one yang ditambahkan ing. Seperti dari kata read, kalau di present continuous tense, dia berubah menjadi reading. Ada tambahan ing-nya. Seperti itu. Dari cook, dia berubah menjadi cooking. Dari sleep, dia berubah menjadi sleeping. Dari teach, dia berubah menjadi teaching. Nah, ini dia yang dinamakan verb one plus ing. Ciri-ciri yang terakhir. Ciri-ciri yang terakhir itu dia menggunakan to be. To be itu apa saja? To be itu seperti is, am, dan are. To be am dipakai untuk siapa? To be am dipakai untuk I. To be is dipakai untuk she, he, dan it. She ini seperti dia perempuan atau namanya Ani, seperti itu. Contohnya di sini. Kalau he, dia laki-laki, contohnya Ali.
Kalau it seperti kata benda cat. Nah, itu it. Nah, si, he, it, dia menggunakan to be, is. Selanjutnya yang are. To be are dipakai oleh you, we, dan they. We ini untuk siapa? We ini untuk, contohnya untuk I dan Ani. Saya dan Ani. Itu adalah we. Kalau they, cat. Cat. Kenapa dia menggunakan s? Karena dia jamak. Beda dengan cat yang ini. Seperti itu. Diingat ya teman-teman, ini penting karena ini merupakan ciri-cirinya dari present continuous tense. Oke, lanjut. Kita lanjut. Di sini ada exercise. Nah, ada 3. Yang pertama, Jimmy was watching television. Nah, dari kalimat ini, kalimat yang pertama, dia bukan present continuous tense. Nah, kenapa bukan? Karena dia menggunakan kata was. Nah, udah pasti ya, kalau was dia bukan present continuous tense. Walaupun di sini dia menggunakan verb 1 plus ing. Nah, berarti contoh yang pertama, soal yang pertama dia bukan present continuous tense. Oke, coba kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua, Suki is singing now. Suki is singing now. Nah, ini merupakan present continuous tense atau bukan ya? Iya. Kalimat yang kedua, dia merupakan present continuous tense. Karena dia menggunakan kata is dan verb 1 plus ing, singing. Nah, kata kerjanya dia menggunakan verb 1 plus ing. Jadi, kalimat yang kedua, dia merupakan present continuous tense. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nomor 3, Mrs. Salsa writes a book. Nah, kalimat yang ketiga, dia bukan present continuous tense. Kenapa? Karena verbnya, kata kerjanya tidak menggunakan verb 1 plus ing. Dia menggunakan write. Jadi, kalimat yang ketiga dia bukan present continuous tense. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada formulanya. Kita mempelajari formulanya dulu. Formulanya ini merupakan pola-polanya. Ada kalimat yang positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, yang pertama, yaitu yang positifnya terlebih dahulu. Kalau di kalimat positif, dia subject plus to be is MR, to be-nya, plus verb 1, ing, plus object. Ini plus object. Di sini saya juga langsung meletakkan contohnya supaya lebih mudah, seperti Suki and Tata are playing. Kenapa dia menggunakan are? Karena dia 2 orang. Kalau 2 orang, dia menggunakan to be are. Playing, verb yang ditambahkan ing. Nah, selanjutnya yang kalimat negatifnya. Kalimat negatif, subject plus to be
is MR plus not. Nah, perlu diingat kalau di kalimat negatif dia tinggal ditambahkan not. Sudah itu plus verb one yang ditambahkan ing dan plus object. Contoh kalimatnya, Siki and Tata are not playing. Tahu kan are kenapa dia digunakan? Karena dia merupakan dua orang. Not playing. Ada ing-nya. Seperti itu. Nah, yang terakhir kalimat tanya. Kalimat tanya dia beda dari yang positif dan negatif. Kalau kalimat tanya, di awal kalimat dia menggunakan to be terlebih dahulu. To be is MR plus subject plus verb one yang ditambahkan ing plus object. Contohnya, are Suki and Tata playing? Seperti itu, dia menggunakan to be terlebih dahulu, are. Oke, selanjutnya kita akan merubah kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang menggunakan pola present continuous tense. Oke, dari kalimat Arji sedang membaca koran. Kalau dirubah ke bahasa Inggris, Aji is reading newspaper. Reading dia merupakan verb one yang ditambahkan ing. Asal katanya yaitu read. Oke, selanjutnya Livi dan Meme sedang bermain boneka. Kalau dirubah ke bahasa Inggris yang menggunakan pola present continuous tense menjadi Livi and Meme are playing with dolls. Kenapa dia menggunakan are? Karena dia dua orang. Nah, playing asal katanya dari play karena dia verb one yang ditambahkan ing, jadi dia berubah menjadi playing. Seperti itu. Oke, di sini kita akan merubah kalimat dari positif, negatif, dan kalimat tanyanya. Oke, dari yang pertama. Kalimat positif yaitu Cici is making pudding. Nah, kalau dirubah ke kalimat negatif menjadi Cici is not making pudding. Nah, kalau di negatif dia ditambahkan not. Selanjutnya di kalimat tanya, is-nya diletakkan di awal kalimat karena to be diletakkan di awal kalimat pada kalimat tanya. Is Cici making pudding? Seperti itu. Oke. Contoh yang kedua, kalimat positifnya, Giza and Sally are going to school. Nah, kalau kalimat negatifnya, Giza and Sally are not going to school. Dia menggunakan are dan not. Karena kalau di negatif, dia ditambahkan not. Oke, yang kalimat tanya, are-nya diletakkan di awal karena to be di awal kalimat. Kalau di kalimat tanya, are Giza and Sally going to school? Seperti itu. Oke everyone, pembahasan tentang present continuous tense telah saya sampaikan dan saya jelaskan. Sekarang waktunya saya memberikan beberapa soal latihan kepada kalian untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang telah saya jelaskan. Oke, di sini saya telah menyiapkan beberapa soal latihan. Nah, kalian perlu menjawab langsung soal yang saya berikan. Soal yang pertama yaitu kalian perlu merubah
suatu kalimat bahasa Indonesia yang saya berikan ke bahasa Inggris. Tentunya dengan pola present continuous tense. Kalimatnya adalah kami sedang belajar sekarang. Nah, kalian rubah ke bahasa Inggris dengan menggunakan pola present continuous tense. Oke, jawaban yang benar adalah we are studying now. Nah, coba kalian periksa jawaban kalian sama atau tidak. Oke, soal yang kedua dengan kalimat she is doing homework. Nah, dengan kalimat ini coba kalian rubah ke kalimat negatif. Oke, jawaban yang benar adalah she is not doing homework. Selanjutnya, dari kalimat she is doing homework, sekarang kalian rubah ke kalimat tanya. Oke, jawaban yang benar adalah is she doing homework? Nah, itu dia jawaban benar. Coba kalian periksa jawaban kalian benar atau salah. Nah, di sini saya telah menyiapkan juga soal-soal yang akan kalian kerjakan secara mandiri agar membantu pemahaman kalian tentang present continuous tense. Nah, di soal yang pertama dia merubah ke negatif dan kalimat tanya. Sama seperti yang ini, juga sama. Kalau yang gambar 2 di bawah ini, kalian tinggal menjawab pertanyaan menggunakan pola present continuous tense yang telah saya jelaskan. Nah, tadi saya telah menjelaskan tentang present continuous tense mulai dari functionnya, ada karakteristik, formula, sampai ke soal-soalnya. Nah, saya harap kalian bisa memahami present continuous tense ini yang telah saya jelaskan, yang telah saya sampaikan. Okay, I think that's all. Thank you for watching and the last, see you.